Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru dan kembali lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Sudah hampir genap 2 tahun kita berada di dalam kondisi pandemi. Di depan masih buram, di depan masih gelap, tapi ingat, kita selalu punya terang Kristus yang akan menuntun perjalanan hidup kita dan tidak akan membiarkan kita tersesat. Hari ini kita mau membaca kembali Mazmur yang begitu terkenal, yaitu Mazmur 1 yang isinya adalah janji Tuhan dan peringatan bagaimana kita harus hidup. Dan semoga Mazmur ini menjadi berkat buat kita semua untuk menjalani hidup bukan hanya hari ini, tapi hidup sepanjang tahun. Karena inilah janji Tuhan bagi kita sepanjang tahun, bahkan sepanjang usia kita. Mari kita membacanya. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 1 ini menjadi janji Tuhan yang luar biasa kalau kita betul-betul pegang dan betul-betul melakukannya sepanjang hidup kita. Karena janji yang Tuhan tawarkan di dalam Mazmur 1 ini bukanlah janji yang main-main. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudara perhatikan, orang-orang yang betul-betul menjaga hubungannya dengan Tuhan, orang-orang yang betul-betul menjaga hatinya di hadapan Tuhan, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak berhenti sampai situ. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu adalah harapan setiap kita dalam menjalani tahun yang baru? Kita pengen berhasil di tahun 2022 ini. Kita nggak mau jadi lemah, kita mau jadi kuat di tahun 2022 ini. Kita mau menghasilkan buah di tahun 2022 ini yang mungkin belum sempat kita hasilkan di tahun 2021. Namun, janji ini tidak secara otomatis kita dapatkan. Kita betul-betul harus menjaga hal-hal yang penting setiap harinya, supaya kita tidak layu daunnya setiap hari. Saya punya pohon di depan rumah, pohon melati Belanda. Setiap hari pasti ada daun yang gugur. Apalagi kalau saya tidak siram. Kadang-kadang saya lupa menyiram pohon yang saya tanam sendiri, dan rontoknya lebih banyak. Begitu juga dengan hidup kita. Tanpa disiram, kita akan rontok lebih banyak. Karena sudah disiram pun belum tentu tidak ada yang rontok. Tapi di sini firman Tuhan diberikan sebuah jaminan bahwa tidak ada yang layu daunnya. Tidak layu daunnya. Kalau tidak layu daunnya berarti nggak bakal rontok. Nah, walaupun tentu kalau tua mah pasti rontok gitu ya. Namun apa yang Tuhan ingin sampaikan di sini, bahwa kita tidak akan kehilangan kekuatan selama kita betul-betul menjalin hubungan dengan Dia. Pertanyaannya adalah,
apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa sih orang fasik? Orang fasik itu adalah orang bodoh yang hanya ikut maunya sendiri, ikut pengertiannya sendiri, dan tidak belajar mengandalkan aturan main Tuhan. Tidak mau mendengar arahan Tuhan. Sehingga kita hanya lebih banyak menggunakan pertimbangan manusia seperti emosi, pengetahuan, pengalaman, ukuran-ukuran yang diberikan oleh manusia dan dunia, tradisi termasuk kebiasaan. Apakah salah mendengarkan pengetahuan, mendengarkan pengalaman, menggunakan juga ukuran-ukuran dunia, tradisi yang kita sudah bawa dan memang baik? Nggak salah. Tapi jangan jadikan itu sebagai sumber makanan utama kita untuk hidup. Karena tradisi buatan manusia. Tuhan tidak dibuat oleh manusia. Jalan-jalannya bahkan tidak dipahami oleh manusia. Tapi karenanya kita perlu terus untuk belajar mencari jalan-jalan Tuhan. Kita belajar untuk tidak jadi seperti orang fasik yang mengandalkan kekuatan pengertiannya sendiri. Yang kedua, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa itu seperti apa ya? Jalan orang berdosa adalah jalan yang menjauhkan kita dari tujuan keselamatan. Jelas, jalan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kalau habit kita, kebiasaan kita, putusan-putusan kita, pertemanan kita membuat kita semakin hari semakin jauh dari kehendak Tuhan, berarti kita sedang ada di jalan orang berdosa. Kalau pergaulan kita, kebiasaan kita membuat kita lebih cepat marah daripada mengampuni, lebih cepat tersinggung daripada menerima dan mengikhlaskan, jangan-jangan kita sedang berada di dalam jalan orang berdosa. Kalau pergaulan kita, bacaan kita, pertemanan kita, relasi-relasi kita itu membuat kita menjadi lebih buruk dalam kata, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam isi hati, dan membuat Tuhan tersakiti, jangan-jangan kita sedang berjalan di jalan orang berdosa. Dan itu kita perlu perhatikan setiap waktu. Yang ketiga, jangan kita duduk di kumpulan pencemooh. Apa artinya? Kumpulan-kumpulan pencemooh adalah kumpulan orang-orang yang sok tahu. Mereka merasa tahu segala sesuatu, dan yang namanya cemooh gitu kan, itu kan karena orang itu lebih mudah untuk ngejudge, untuk menghakimi. Mereka itu selalu belajar melihat segala sesuatu dari sisi buruk. Yang disebut di zaman now-nya tuh para haters, yang hanya suka mengkritik, nggak pernah mau coba hargai orang lain, dan nggak mau melihat bahwa tiap orang, andai kata punya kejelekan, juga pasti punya kelebihan. Karena setiap orang diciptakan Tuhan baik. Jadi tidak mungkin orang itu yang betul-betul jelek semua, nggak ada. Pasti ada baiknya, tapi sebaik-baiknya orang, ingat, pasti juga punya keburukan. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang mudah ngejudge atau menghakimi orang lain, kita akan mudah juga menghakimi orang lain. Dan Tuhan tidak mau kita melakukan itu, karena kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Dan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah menyukai firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka. Mari kita garis bawahi kata ini. Suka. Suka itu adalah sesuatu yang membuat kita tertarik, gembira, bergairah, bersemangat,
lapar, haus, selalu ingin nambah, namanya suka gitu ya. Dan kalau saya suka satu makanan, pasti pengennya nambah, nyari lagi, gali lagi. Kalau nggak bisa beli, bikin. Kalau nggak nemu di mana-mana, bikin sendiri. Itu suka. Tuhan mau kita begitu sama firman Tuhan, bukan cuma sama hobi, sama makanan, sama lagu, sama musik dan lain sebagainya yang ada di dunia. Tuhan mau kita suka sama firman Tuhan. Tuhan mau kita gembira, tertarik, bergairah, bersemangat, nggak pernah bosan, selalu punya keinginan untuk mencari firman Tuhan. Dan tidak akan pernah membiarkan diri kehabisan firman Tuhan. Apapun resikonya dicari kalau suka. Berapapun harganya dibeli kalau suka. Susah payah pun dilakukan kalau suka. Gak pernah lupa. Seperti kalau kita lagi jatuh cinta. Makan ingat kamu, tidur ingat kamu, mandi ingat kamu, kerja ingat kamu. Itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Menyukai firman-Nya. Sehingga ketika kita makan, kita ingat firman Tuhan. Ketika kita bekerja, kita ingat firman Tuhan. Ketika kita sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa terhadap orang-orang di sekeliling kita, kita ingat firman Tuhan. Tuhan mau kita suka sama firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengejar firman Tuhan itu setiap hari. Jadi di awal tahun 2022 ini, mari kita belajar untuk menyukai firman Tuhan. Karena firman itulah yang membuat hidup kita lebih hidup. Firman itulah yang membuat hidup kita tidak layu. Firman itulah yang membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Dan terutama berhasil di mata Tuhan. Bukan sekedar berhasil di mata manusia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani tahun yang baru. Amin.